Coba kamu bayangin deh, kamu tuh baru aja selamat dari sebuah badai besar. Ralat, bukan badai, tapi perang paling brutal di abad pertengahan. Perang yang benar-benar menguras fisik dan mental pastinya. Bener banget. Kamu udah jalan kaki ribuan kilometer, nyebrangin benua dengan tenaga yang sisa dikit banget, terus bertahan dari kelaparan, dan ya menghindari tebasan pedang musuh. Dan pas kamu akhirnya ngelihat gerbang desa kamu, Nah, iya. Kamu mikir kayak, akhirnya neraka ini selesai juga. Tapi pas kamu buka pintu rumahmu, boro-boro ada kedamaian. yang ada malah kebalikannya ya. Betul. Kamu malah nemuin keluargamu lagi dirampok, tanahmu dirampas, dan yang paling gila, pelakunya itu bukan tentara asing, tapi bangsamu sendiri yang ngelakuin itu secara legal atas nama hukum. Itu ironi yang sangat pahit sih. Dari sebuah film laga legendaris, yaitu Robin Hood. Dan misi kita di bedah materi kali ini bukan cuma ngomongin adegan berantemnya aja. Oke, mari kita bedah ini. Gimana kalau legenda pahlawan hutan Sherwood yang selama ini kita kenal, sebenarnya bermula dari trauma pasca perang dan bobroknya sistem politik. Yang mempesona di sini adalah sumber teks kita secara spesifik menolak gagasan usang soal, ya kamu tahu kan, pria-pria priang berbaju hijau yang main petak umpet di hutan. Iya, yang ceria-ceria gitu kan? Betul, fokusnya ditarik mundur ke titik nol. Teks ini mengajak kita membedah anatomi ketidakadilan sistemik. Jadi kita melihat secara realistis gimana sebuah negara yang korup itu, secara perlahan memaksa warganya sendiri untuk angkat senjata. Angkat senjata dan memberontak ya. Oke, mari kita mulai dari titik nol yang kamu bilang tadi. Catatan kita ini bawa kita ke sosok Robin Longstride. Sang tokoh utama. Dan dia ini bukan pangeran yang lagi nyamar atau bangsawan yang bosan sama hartanya. Dia cuma prajurit infanteri biasa. Seorang pemanah di pasukan Raja Inggris yang baru aja ditarik pulang. Dan kalau kita lihat dari kacamata psikologis, Robin ini pulang bawa beban trauma yang masih banget. Pasti dong. Ibaratnya kayak, bayangin kamu habis selamat dari badai besar di luar sana, terus pulang ngarapin rumah yang hangat, pas nyampe rumahmu sendiri malah hancur digerogotin rayap. Metafora rayap itu pas banget. Karena realita seorang veteran abad pertengahan itu kelam. Robin udah ngehabisin bertahun-tahun hidupnya, ngelihat sisi terburuk manusia demi mahkota kerajaannya. Dia cuma disuruh nurut perintah aja kan? Ya, dia mematuhi perintah, dia membunuh, ngelihat rekan-rekannya mati, semua itu dia lakuin dengan satu asumsi dasar. Bahwa pengorbanan di medan perang ini bakal ngejamin keamanan di tanah airnya. Tapi ilusi itu langsung hancur berkeping-keping pas dia nginjak Inggris. Rumah yang dia kira aman ternyata fondasinya lagi dimakan habis sama rayap-rayap tadi. Dan rayapnya ini terstruktur loh. Benar, rayapnya itu wujudnya birokrasi. Terus pajak yang nyekik leher, sama penguasa lokal yang aji mumpung manfaatin kekosongan kekuasaan. Nah soal pajak ini, mekanismenya perlu kita pahami lebih dalam. Berdasarkan sumber kita, ini tuh bukan sekedar potong gaji sekian persen kayak zaman modern sekarang. Oh, maksudnya sistem pajaknya beda jauh ya? Beda jauh. Di sistem feodal yang korup ini, pemungutan pajak itu berarti penyitaan fisik. Petugas kerajaan datang bawa tentara bayaran, terus mereka merampas gandum musim dingin. Lah, gandum buat makan aja diambil. Iya, gandum diambil, ternak disita. Mereka ngambil satu-satunya alat pertukaran yang dimiliki rakyat miskin. Cuma buat bayar utang perang atau bikin kayak baron-baron lokal itu kan? Exact. Pajak berubah fungsi menjadi senjata penindasan. Detail ini ngasih bobot psikologis yang berat ke karakter Robin. Masuk akal sih. Jadi tekanannya tuh udah sampai di titik didih ya. Rakyat bener-bener dibiarin kelaparan sama elit politik mereka sendiri. Dan Robin yang udah capek banget ini tiba-tiba harus berdiri di tengah kekacauan itu. Padahal awalnya dia cuma pengen hidup tenang kan? Betul, dia niatnya mau cuci tangan dari darah, malah ketemu kegagalan sistemik yang parah banget. Sampai-sampai, ya netralitas itu bukan lagi sebuah pilihan buat dia. Karena pas institusi penegak hukumnya sendiri udah jadi pelaku kriminal utama, kalau kita diam aja, itu sama dengan membiarkan pembantaian secara perlahan. Wow, jadi kegagalan sistemik inilah yang maksa Robin ngambil tindakan radikal ya? Tepat. Keadaan maksa dia buat pakai satu-satunya keahlian yang dia pelajari dari negara, yaitu kekerasan taktis. Dan transisi inilah yang memicu transformasi dia jadi pahlawan. Tapi bentar, di sini aku mau coba nekan rem dikit ya, dan ngeliat dari sudut pandang yang mungkin agak sinis. Oke, gimana tuh?
Kan ceritanya Robin mulai ngerampok kereta-kereta pajak kerajaan tuh. Dia ngambil kekayaan itu dan ngebagiinnya ke rakyat yang butuh. Aksi yang ikonik banget. Iya, secara moral kita emang ngasih dia gelar pahlawan rakyat. Tapi bukankah mencuri itu pada dasarnya tetap salah ya? Aku maksudnya secara realita politik dan di mata hukum kerajaan saat itu. Dia kan ngambil dana negara. Secara teknis, iya. Malah dia juga bunuh aparat kerajaan kan? Secara teknis dia ini teroris domestik loh. Kenapa tindakan ngerampok dari orang kaya ini justru ngebuat narasi ceritanya membenarkan dia sebagai pahlawan, bukan kriminal biasa? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pertanyaan kamu itu nyentuh esensi terdalam dari teori kontrak sosial. Oh, kontrak antara negara dan rakyat gitu? Iya benar. Hukum itu cuma punya legitimasi kalau tujuannya buat ngelindungin rakyat dan jaga ketertiban yang adil. Negara dikasih hak monopoli atas kekerasan dan pajak dengan janji rakyat dapat perlindungan. Tapi di cerita ini negaranya kan ngelanggar janji itu. Nah itu poinnya. Pas negara ngelanggar kontraknya, pas pajak dipakai buat nindas, dan aparat berubah jadi predator, hukum itu kehilangan otoritas moralnya. Ah, aku paham nih. Jadi hukumnya sendiri yang udah jadi entitas ilegal ya? Secara filosofis sih, gitu. Makanya di teks ini, tindakan Robin nyegat kereta pajak nggak dilihat sebagai pencurian. Karena barang yang dia ambil itu pada dasarnya udah jadi barang curian duluan. Oh, wow. Jadi kayak dia ngambil balik hak rakyat kecil ya? Betul. Dia melakukan retribusi, bukan perampokan. Di tengah sistem yang korup, Robin bertindak buat ngembaliin keseimbangan. Ini yang bikin unsur drama dan politiknya kerasa jauh lebih mendalam. Masuk akal banget. Pas hukum jadi alat penindas, ngelanggar hukum demi keadilan itu malah jadi semacam kewajiban moral ya? Keadilan jalanan jadi satu-satunya pertahanan masyarakat. Tapi tetap aja nih ya, ngerampok duit kerajaan itu kan bukan hal gampang. Buat ngelawan sistem militer sebesar itu, Robin jelas nggak mungkin gerak sendirian dong. Tentu, nggak bisa. Sebuah gerakan perlawanan butuh sekutu. Nah, mari kita bahas pilar perlawanannya. Sumber kita bawa masuk dua elemen penting nih, Lady Marian sama pasukan setianya yang disebut The Merry Men. Dua elemen yang sangat krusial. Aku antusias banget pas baca bagian Lady Marian ini. Di catatan dia digambarin spesifik banget sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Bukan tipikal putri yang nunggu diselamatin ya? Bukan banget. Kalau aku boleh kasih analogi, ini tuh ibaratnya kayak sebuah startup yang mau ngedisrupsi perusahaan monopoli raksasa. Robin itu mungkin CEO atau inisiatornya. Tapi tanpa eksekutor lapangan kayak The Merry Men dan penasehat strategis yang paham medan kayak Lady Marian, gerakan itu pasti langsung runtuh. Analogi startup itu akurat banget sih. Lady Marian ini punya peran fungsional yang kritis. Di ekonomi masa perang, pas laki-laki dikirim ke medan tempur, perempuan kayak Marian lah yang harus ngurus perkebunan. Dia yang ngadepin gagal panen dan penagih pajak tiap hari ya? Betul. Jadi Marian punya pemahaman sosiologis dan logistik yang jelas nggak dimilikin Robin. Dia tahu pejabat mana yang korup, penduduk mana yang paling menderita. Berarti dia ngasih legitimasi sosiopolitik buat gerakan Robin ya? Kalau nggak ada Marian, Robin tuh cuma mantan tentara asing yang luntang-lantung di hutan. Eksak. Dan melengkapi Marian, kita punya The Merry Men. The Merry Men, pasukan pemukul taktisnya. Dan mereka ini bukan sekedar pencuri amatir yang kebetulan lewat kan? Bukan. Mereka itu orang-orang yang kehilangan haknya, veteran yang terbuang, dan masyarakat bawah yang udah didorong sampai ke batas keputusasaan. Keberadaan Marian yang mandiri dan Merry Men yang setia ini menopang satu gagasan penting, bahwa perlawanan Robin Hood ini adalah sebuah gerakan kolektif. Bukan cuma aksi heroik satu orang doang ya? Iya. Mereka ngasih wajah buat rakyat yang lagi dilindungin sama Robin. Ini memperkuat banget pesan moral soal keadilan sosial di filmnya. Dan dengan tim yang solid ini, benturan sama penguasa jelas nggak bisa dihindarin lagi. Pasti bakal meledak jadi pertarungan fisik. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat aku. Soal eksekusi perlawanannya di medan laga? Iya, soal elemen actionnya. Catatan kita nyebutin kalau aksi di film ini tuh nggak cuma asal tebas doang. Ada pertempuran besar, strategi perang, sampai duel jarak dekat yang brutal. Bener-bener rinci ya digambarinnya? Banget. Nah, pertanyaanku, kenapa unsur strategi perang ini ditekankan banget sama sumber kita? Bukannya Robin Hood itu biasanya identik sama aksi petak umpet heroik di balik pohon gitu ya? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Skala aksi ini sebenarnya mengikat kembali latar belakang Robin Longstride yang kita bahas di bagian awal tadi. Dalam taktik pengepungan atau kontrol zona tempur itu adalah memori otot militer dari masa lalunya. Laga yang realistis di sini
bukan cuma tontonan kosong. Oh, jadi strateginya itu representasi dari politik dan sejarah yang kita omongin tadi? Iya, aksinya dibikin berskala militer buat nunjukin seberapa parah eskalasi politiknya. Robin nggak lagi tawuran, dia lagi mempraktekkan doktrin militer di wilayah domestik. Bener juga ya. Kekerasan ini tuh konsekuensi logis dari sistem yang gagal. Jadi pas penonton ngelihat duel yang penuh lumpur dan darah, perjuangan kelas ini tuh kerasa bener-bener mempertaruhkan nyawa. Dan realisme brutal ini ngasih bobot emosional. Kalau rasa sakit di layar itu kelihatan nyata, maka motivasi di balik kenapa mereka rela terluka juga kerasa makin nyata. Wow, oke. Jadi apa kesimpulan dari semua ini buat kamu yang lagi dengerin? Catatan tentang film Robin Hood ini nunjukin kalau formula film action terbaik itu adalah pas aksi taktis militer, sejarah, dan pesan moral soal keadilan sosial itu digabungin. Perpaduan yang pas banget. Film ini super relevan buat kamu yang pengen tontonan yang memacu adrenalin, tapi tetap punya makna dan substansi yang dalam. Aku setuju banget. Memahami asal-usul dari sebuah ketidakadilan itu ngebantu kita paham kenapa sebuah legenda bisa lahir dan bertahan. Bener. Dan sebelum kita tutup bedah materi kita kali ini, ada satu pemikiran yang pengen aku tinggalin buat kamu renungin. Materi kita hari ini kan menyoroti kalau legenda Robin Hood itu lahir sebagai respon langsung terhadap pajak tinggi dan pemerintah yang korup. Kondisi yang sangat kacau saat itu. Iya. Nah, kalau kisah pahlawan rakyat yang nyuri dari penguasa serakah ini terus diproduksi ulang dan anehnya tetap digemarin sama masyarakat lintas generasi, apakah itu pertanda kalau jauh di lubuk hati kita merasa dunia kita saat ini masih punya ketidakadilan yang sama? Pertanyaan yang menarik. Dan mungkin kita secara diam-diam masih merindukan sosok Robin Hood kita sendiri di dunia nyata. Sesuatu untuk dipikirkan. Terima kasih sudah bergabung di penelusuran mendalam kita dan sampai jumpa.